Tahukah kalian, saat ini Donald Trump sedang mencampuri urusan dalam negeri kita. Bukan soal politik, tapi soal sistem pembayaran digital khususnya KRIS, yang biasa kita gunakan tiap hari buat bayar kopi, parkir, ataupun belanja di warung. Lewat laporan resmi kantor perwakilan dagang Amerika Serikat, pemerintah Amerika menyebut regulasi KRIS dan gerbang pembayaran nasional di Indonesia menghambat perusahaan keuangan Amerika, seperti Visa, Mastercard, dan PayPal yang masuk ke pasar kita. Alasannya, karena mereka tidak dilibatkan dalam pembuatan aturan, dan menurut Amerika hal ini membuat kompetisi jadi tidak adil. Trump pun menjadikan isu ini sebagai bagian dari strategi negosiasi dagang, agar Indonesia membuka akses lebih besar bagi perusahaan keuangan asal Amerika Serikat. Tapi kalau kita lihat lebih dekat lagi, justru sistem pembayaran Indonesia jauh lebih maju dibanding Amerika. Kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa sistem pembayaran di Amerika terasa ketinggalan zaman dibanding Indonesia? Di sini cukup scan QRIS dan tekan bayar, kemudian transaksi akan selesai dalam hitungan detik. Sementara di AS, transfer beda bank bisa memakan waktu 3-5 hari kerja dengan biaya hingga $5. Transfer beda bank di Indonesia hanya dikenakan Rp2.500. Sudah instan, bebas antri, bebas ribet. Sementara di Amerika, prosesnya masih pakai routing number dan account number, dan hanya bisa dilakukan saat jam kerja bank. Senin sampai Jumat, pukul 9 pagi hingga jam 5 sore. Mau pakai dompet digital di sana, harus top up dulu ke Apple Pay, Google Pay, atau Venmo, dan itu pun belum tentu semua bank mendukung. Belum lagi soal biaya administrasi. Di AS, nasabah bisa kena hingga $10 sampai $12 per bulan kalau saldo minimumnya tidak terpenuhi. Kalau di Indonesia, banyak bank yang nol biaya, apalagi kalau buka lewat aplikasi, tanpa perlu datang ke cabang. Masalah transparansi juga jadi sorotan. Di Indonesia, kita bisa cek saldo, histori transaksi, hingga mutasi rekening secara real time dari HP. Notifikasi langsung muncul setiap kali uang masuk atau keluar. Sementara di AS, nggak semua bank punya sistem sepraktis ini. Bahkan untuk mengecek mutasi atau menyangka transaksi yang keliru, seringkali harus menghubungi customer service dan tunggu berhari-hari. Selain itu, sistem interkoneksi antar bank di Indonesia jauh lebih maju. KRIS bisa dipakai lintas aplikasi, mau pakai GoPay, Dana, OVO, ShopeePay, semua bisa scan QR dari merchant yang sama. Di Amerika, seringkali satu platform hanya mendukung kartu tertentu. Bahkan, proses integrasi lintas bank dan dompet digital masih sangat terbatas. Apple Pay belum tentu bisa terhubung ke semua akun bank, dan transfer antar aplikasi biasanya butuh proses tambahan. Tak hanya itu, Indonesia bahkan sudah punya sistem KRIS antar negara atau yang disebut dengan cross-border. Artinya, orang Indonesia bisa belanja di Malaysia atau Singapura cukup dengan scan QR, pakai rupiah yang otomatis dikonversi ke ringgit atau ke dolar Singapura. Bayangkan, sistem yang dibuat di dalam negeri justru jadi pionir di kawasan Asia Tenggara. Inilah yang membuat Indonesia dianggap punya potensi memimpin infrastruktur pembayaran digital di regional. Dan mungkin inilah yang membuat Amerika yang dulu jadi kiblat teknologi finansial merasa tertinggal. Karena mereka melihat sistem kita sudah melampaui kecepatan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh bank-bank besar di sana. ATM di sana juga terbatas, kebanyakan cuma bisa tarik tunai, sementara di Indonesia bisa setor tunai, transfer, bahkan pembayaran bisa dilakukan lewat mesin. Karena itulah kartu kredit jadi semacam KTP kedua di Amerika. Mau belanja, pesan taksi, atau bayar langganan semua tergantung kartu kredit. Dan ini pula yang bikin sistem seperti PayPal, kripto, dan dompet digital jadi populer di sana, karena sistem perbankan tradisional mereka terlalu lambat. Sementara itu, KRIS di Indonesia terus berkembang. Sejak resmi diterapkan pada tahun 2020, kini sudah digunakan lebih dari 50 juta pengguna dan 32 juta merchant. Inklusi keuangan juga meningkat tajam, dari 59% pada tahun 2019 jadi hampir 89% di tahun 2024. KRIS bahkan bisa lintas negara. Malaysia, Thailand, dan Singapura sudah integrasi. Sedangkan Korea Selatan dan Arab Saudi itu masih dalam tahap penjajakan.
Jadi lucu kan, ketika sistem kita makin efisien dan inklusif, justru dianggap menghalangi kompetisi oleh negara maju seperti Amerika. Haruskah Indonesia mengorbankan inovasi lokal demi tekanan dagang dari luar? Menurut kalian bagaimana teman-teman? Tuangkan di kolom komentar.